wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Halo semua, sekarang kita masuk di materi resensi KD 3.33. Apa sih resensi itu? Resensi adalah ulasan atau penilaian secara ringkas pada sebuah karya, baik itu karya tulis, drama, serta seni film. Resensi juga sebuah kegiatan membahas, menilai, mengkritik, serta mengungkapkan kembali isi pada suatu karya dengan memberikan sinopsis, data, serta kritikan dan masukan pada karya itu. Selanjutnya ada tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama adalah bertujuan untuk memberikan gambaran serta penilaian secara umum mengenai suatu karya sehingga masyarakat mengerti mengenai informasi di dalam karya yang diresensi. Tujuan resensi yang kedua adalah untuk mengetahui apa kelebihan serta kekurangan yang ada pada karya yang diresensi. Tujuan resensi yang ketiga adalah untuk menguji kualitas suatu karya serta membandingkannya dengan karya lain. Tujuan resensi yang keempat adalah untuk mengetahui latar belakang serta alasan dibuatnya suatu karya itu. Dan tujuan resensi yang terakhir adalah untuk memberikan sebuah kritik serta saran kepada pembuat sebuah karya. Selanjutnya ada sistematika struktur resensi. Dalam sistematika struktur resensi yang pertama ada judul resensi. Judul resensi ini harus menarik pembaca pastinya. Dan sistematika yang kedua dalam struktur resensi ada perwajahan atau jati diri buku. Meliputi yang pertama ada judul buku, yang kedua ada nama pengarang atau penulis, yang ketiga ada nama penerbit dan tahun terbit, yang keempat ada jumlah halaman, yang kelima ada jenis huruf, yang keenam ada halaman sampul atau cover, yang ketujuh ada harga buku. Nah, harga buku di sini boleh dicantumkan, boleh juga tidak dicantumkan. Berikutnya dalam sistematika struktur resensi ada pembukaan. Pembukaan merupakan sebuah alinea pembuka yang meliputi yang pertama ada uraian, deskripsi, rangkuman yang menjelaskan isi buku secara umum. Yang kedua ada kutipan bagian yang memperjelas isi buku itu. Yang ketiga, kaitannya dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat. Yang keempat, LMK bersifat pemancing untuk menarik perhatian pembaca. Selanjutnya dalam sistematika struktur resensi ada pembahasan. Pembahasan berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Inilah esensi dari suatu resensi, yakni si peresensi mengomentari atau menilai suatu buku dari berbagai aspek, yaitu aspek luar dan aspek isi. Meliputi yang pertama analisis terhadap isi buku disertai alasan dan bukti yang ada dalam isi buku. Yang kedua analisis kekuatan dan kelemahan bila ada isi buku yang diresensi, pembandingan dengan sumber-sumber yang berbeda. Lalu yang terakhir gagasan-gagasan penulis mengenai isi buku. Selanjutnya dalam sistematika struktur resensi ada penutup. Penutup meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Kalimat penutup ini lebih mempresentasikan rekomendasi untuk para pembaca, meskipun kadang-kadang tidak dinyatakan secara rinci.
Yang terakhir, dalam sistematika struktur esensi ada identitas presensi. Sering juga dicantumkan di bagian akhir esensi guna menunjukkan otoritas si presensinya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan resensi. Teks resensi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan seperti berikut. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah, dan lalu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban, yaitu karena dan sebab. Keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, ayo, mari. Nah, itulah pemaparan mengenai materi resensi KD 3.33. Bagaimana, kalian sudah paham atau belum? Materi ini masih bisa kalian dapatkan pada modul KD 3.33 resensi di portal belajar ya. Setelah itu, silakan kerjakan tugasnya. Telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.